Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, di bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sama-sama mudzakarah ilmu agama yang merupakan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan datangnya bulan penuh berkah ini, kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah benderanya, dan dikumpulkan oleh Allah taala bersama beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita, ya, kitab Ash-Shiratal Mustaqim, karangan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan dulu ya pembahasan tentang di mana kita sudah sampai. Setelah itu kita mumpung masih bulan Maulid begitu ya, sedikit akan membahas mudzakarah bersama sebagian syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh golongan di luar kita, ya, syubhat-syubhat ataupun dalih-dalih yang dilontarkan oleh golongan-golongan di luar kita tentang masalah Maulid, ya, yang di sini berpusar tentang masalah bid'ah, gitu. Insyaallah taala. Baik, silahkan dibuka PDF-nya jika mempunyai PDF. Yang terjemahan saya tidak tahu halaman berapa. Kalau yang Arabnya ya saya screenkan. Bentar. Kita sampai di perkataan beliau yang paling atas ini. Wa yakfuru may yaqul Allahu la yatahammalu fulana. Di atasnya lagi. Wa kadzalika may yaqulu ana aifullah. Ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita punya kitab yang cetakannya sama dengan cetakan saya, halaman 20. Wa kadzalika may yaqulu, ya, termasuk contoh kekufuran juga. Dan kita sedang membahas tentang contoh-contoh kufur perkataan. Perkataan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Qala rahimahullah wa kadzalika may yaqul, demikian juga dihukumi keluar dari Islam orang yang mengatakan ana aifullah, ai karihtullah, katanya. Dia bilangnya apa? Saya membenci Allah taala. Jadi dia bilangnya begitu, saya benci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ini, ya, maka orang mengatakan perkataan seperti ini,
dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, kalau dia benci terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya dihukumi keluar dari agama Islam. Dalam Al-Qur'an itu Allah taala berfirman, dan ini sebelumnya sudah saya sebutkan ya ayatnya, man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang memusuhi Allah taala. Ini barang siapa yang memusuhi Allah taala, wa malaikatihi, dan memusuhi malaikat-malaikat Allah taala, wa rusulihi, dan memusuhi rasul-rasul Allah taala, wa Jibril wa Mikal, dan memusuhi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang yang kafir. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang kafir. Ya. Justru ya kewajiban kita selaku orang muslim mencintai Allah Subhanahu wa taala dari apapun. Ya, mencintai Allah taala lebih dari apapun. Itu kewajiban kita. Berikutnya wa yakfuru, ya demikian juga kafir, gitu ya. May yaqulu, orang yang mengatakan Allahu la yatahammalu fulana. Ya, orang yang mengatakan perkataan ini, Allahu la yatahammalu fulana. Allah taala tidak bisa apa namanya ya dalam bahasa Indonesia. Kadang lupa bahasa Indonesia. Nah, Allah taala tidak bisa kayak menanggung begitu ya si fulan. Saya kasih contoh saja. Terkadang ketika kita berteman dengan seseorang gitu ya. Kita berteman dengan seseorang. Tapi ternyata orang ini jahat begitu ya. Jadi sering melakukan keburukan, sering menyakiti kita, sering melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah taala. Ini kan berteman yang dengan orang yang seperti ini kan tidak enak. Ya, jadi orang ini tidak enak gitu kalau kita berteman dengannya. Akhirnya kita tinggalkan orang itu karena nggak tahan. Gitu. Nah, kita nggak tahan. Ketika ditanya sama orang, kenapa kamu tidak berteman lagi dengan orang itu? Kita bilang apa? Ana la atahammaluhu. Nah, ini dia. Ana la atahammaluhu dalam bahasa Arabnya. Jadi mungkin ya lebih tepat kalau kita terjemahkan, saya tidak tahan dengan orang itu. Nah, saya tidak tahan dengan orang itu. Nah, dalam kasus ini saya cuma menjelaskan tentang masa pemakaian tahammala ya tahammalu dalam bahasa Arab ya. Nah, dalam masalah ini dia ada seseorang yang bilang Allahu la yatahammalu fulanan. Jadi Allah taala tidak tahan terhadap fulan. Nah, begitulah ini. Mungkin lebih enaknya seperti itu terjemahannya. Kemudian di sini idza fahima, ini seorang yang mengatakan seperti ini, ya Allahu la yatahammalu fulanan, ini dihukumi keluar dari Islam apabila dia itu memahami perkataan tersebut al-ajza. Al-ajza itu sifat lemah bagi Allah taala. Dia kan bilang begini, Allah la yatahammalu fulana. Apa yang dia pahami dari perkataan ini? Dia memahami bahwasanya Allah taala lemah. Sehingga dikarenakan Allah lemah, maka Allah tidak tahan terhadap si fulan. Nah, contohnya begitu. Maka orang yang mengatakan seperti ini ya dihukumi keluar dari Islam, ya menisbahkan sesuatu yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aw anna Allah yanza'iju minhu, atau Allah Subhanahu wa taala
Yanza'id itu lupa lagi bahasa Indonesianya. Yanza'id itu kalau dalam bahasa Arab ya pemakaiannya kayak gini. Nah, nanti barangkali ingat. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau apa namanya kita mempunyai seseorang apa namanya yang mempunyai seseorang teman ya, kita mempunyai teman yang ngomong gak enak, ke kita atau tentang kita. Akhirnya ya kan dikarenakan dia ngomong gak enak dengan kita, maka ada perasaan dalam hati itu tidak senang ya kan, kecewa begitu. Nah inilah kayak kecewa begitu. Jadi perasaan yang seperti ini namanya inzi'aj. Ini namanya inzi'aj dalam bahasa Arab. Ya, hampirlah kecewa begitulah. Jadi ada seseorang yang ngomong dengan kita kasar atau ngomong nggak enak tentang kita, contohnya kita merasa tidak enak perasaan kita terhadap orang ini dikarenakan omongannya itu sakit hati gitu. Ya. Nah, kecewalah kita. Ini pemakaian kata inzi'aj. Jadi orang yang mengatakan Allahu la yatahammalu fulanan dan dia itu apa namanya memahami bahwasanya Allah Ta'ala kecewa terhadap si fulan kayak tadi itu. Nah, seperti yang saya contohkan ya kasusnya ya. Maka orang ini juga dihukumi keluar dari agama Islam. Amma idza kana yafham, apabila dia meyakini, dia memahami min hadhil kalimati, dari perkataan ini, yaitu Allahu la yatahammalu fulanan, dia faham, dia memahami bahwa makna perkataan ini annallaha yakrahuhu, ya bahwasanya Allah Ta'ala tidak meridhoinya, Allah Ta'ala membencinya, fala yakfuru, maka tidak dihukumi keluar dari Islam. Ya, itu perinciannya. Jadi kalau dia Allahu la yatahammalu fulana, dan makna yang dia fahami dari perkataan ini adalah Allah Ta'ala membenci si fulan, tidak meridhai si fulan, maka orang ini la yakfur, tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, seperti itu. Wa yakfuru man yaqul. Ya, demikian juga dihukumi keluar dari agama Islam orang yang mengatakan yil'an sama rabbak. Ada kalau bahasa ini kan bahasa Ammiyah ya. Iya, ini bahasa Ammiyah. Jadi ada yang cara bacanya gitu, yil'an sama rabbak. Ada yang baca juga sama rabbik. Ya. Orang yang mengatakan seperti ini apa? Semoga Allah melaknat. Ini semoga laknat Allah menimpa terhadap langit Tuhanmu, langit-langit yang di atas itu. Melaknat apa? Melaknat langit Tuhanmu. Nah, begitu. Maka dihukumi keluar dari Islam. Li'annahu istakhaffa billahi ta'ala, dikarenakan orang ini telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan langit. Ya, Allah Ta'ala mengagungkan langit. Allah Ta'ala menjadikan langit sebagai tempat para malaikat. Allah Ta'ala menjadikan langit ini sebagai kiblat berdoa. Dan Allah Ta'ala menjadikan langit ini sebagai mahbitur rahmat wal barakat, yaitu tempat turunnya rahmat-rahmat Allah Ta'ala dan keberkahan. Ya, rahmat Allah Ta'ala dan juga keberkahan.
Artinya di sini apa? Allah Ta'ala mengagungkan langit. Nah, maka ya kita ini seharusnya apa? Mengagungkan langit juga. Oleh karena itu orang yang mengatakan yil'an sama rabbik, ini dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, ini berbeda halnya, berbeda halnya ya. Kalau dia bilang itu yil'an samak, nah, jadi yil'an samak. Jadi kalau yang tadi kan yil'an sama rabbik, gitu ya. Kalau ini mengatakan yil'an samak. Di sini sama kata samak di sini samaka itu maksudnya ya. Nah, kata samaka samak ini ada kalanya orang yang mengatakannya itu bermaksud terhadap langit-langit yang kita tahu di atas itu langit ya. Maka hukumnya seperti ini, seperti tadi juga sama hukumnya diikut dari Islam. Nah, terkadang samak ini martafa, sesuatu yang di atas kita. Ma'alak, sesuatu yang berada di atas kita. Ini sama, itu makna aslinya seperti itu. Hanya kalau dia bilang yil'an samaka, ya, kemudian dia memahami ya tentang atap rumah tentunya sama ini kan atap rumah ini dalam bahasa Arab kita bisa sebut samak ya. Sama bukan samak, sama seperti itu. Jadi kalau dia bermaksud sama dengan kata sama kata dia itu atap langit, ya atap langit, atap rumah kita, maka orang tersebut ya tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, bisa dipahami ya. Untuk ini beberapa contoh yang berkaitan dengan hal-hal yang mengeluarkan seorang dari Islam dari perkataan mereka. Bentar ya. Saya cuma mau lihat. Nah, kesal. Ya, kesal. Iya, tidak tahan ya betul. Masalah kesal, betul. Seperti itu ya, berarti yang seperti yang dikatakan. Tapi ini pembahasannya agak panjang. Ya, ini pembahasannya agak panjang setelah ini. Jadi insya Allah Ta'ala sekarang kita sama-sama mudzakara tentang syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah kepada kita. Nah, cuma ini memang tidak ada kitabnya. Tidak ada kitabnya, apa nanti saya jelaskan. Biar karena sekarang musim Maulid begitu. Jadi orang yang di luar kita itu ramai begitu. Ramainya apa? Nah, ramai mengharamkan Maulid, yang mensyirikan orang yang melakukan Maulid, kemudian membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Makanya di sini perlu kita mengetahui dalil-dalil kita, dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang memperbolehkan hal ini. Ya, yang memperbolehkan seperti halnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tutup yang screen-nya ini. Jadi saya katakan dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, ini sebelum masuk ke syubhat yang dilontarkan oleh mereka, saya kasih muqaddimah sedikit ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Qul bifadlillahi, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Ta'ala,
Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Bentar, saya kirimkan ayatnya. Barangkali ada yang mau menulis. Saya kirimkan. Ini ayatnya ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut hendaklah mereka berbahagia. Jadi ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia. Ya kan? Berbahagia dengan apa? Berbahagia disebabkan kita memperoleh rahmat dari Allah taala, ya kan? Memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rahmat manakah yang lebih besar daripada terlahirnya dan terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah nikmat yang sangat besar. Terlahirnya Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad. Nah, itu adalah nikmat yang rahmat yang sangat besar. Dan kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk berbahagia. Jadi berbahagia dengan ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di umat-umat Islam di seluruh dunia pada bulan Maulid ini, ya, pada bulan Maulid ini mereka berbahagia, menampakkan kebahagiaan mereka, rasa syukur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala atas terlahirnya dan terutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini satu ayat. Kemudian saya tidak punya PDF-nya, ini saya omongkan, yang saya omongkan hanya omong lepas. Kemudian setelah itu ya, kita mendengarkan, sebagian kita mendengarkan sebagian orang mengatakan dari golongan tetangga begitu ya, tetangga mana nggak tahu. Ya. Mereka, sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya ini ya, dari saking bencinya mereka terhadap peringatan Maulid Nabi, mereka itu mengatakan bahwa daging yang disembelih pada peringatan Maulid Nabi, ini dagingnya katanya lebih haram, ahramu katanya itu, ahramu minal khinzir, lebih haram daripada babi. Wal'iyadu billahi ta'ala. Nah, ini yang mengatakannya adalah, kalau tidak salah, Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, sekarang ya kita akan mudzakarah sedikit lah ya, sedikit, karena pembahasan ini sangat luas sekali. Mereka itu ketika mengharamkan peringatan Maulid Nabi ini, dikarenakan apa kata mereka, ini adalah perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya, tidak diajarkan oleh para sahabatnya, nah, begitu. Kemudian mereka itu ya, dan mereka mengatakan apa? Mana dalilnya dari Al-Quran bahwasanya ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Nah, sekarang saya coba lebih lebih sederhanakan kembali. Saya jelaskan ulang sedikit bahwasanya perkara yang baru, ya, perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis, ini perkara baru seperti ini disebut dengan bid'ah. Ya, dalam istilah syarak itu disebut dengan bid'ah, ya, perkara baru yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis.
Ya, tidak semua perkara baru dalam agama itu pasti sesat. Ya, tidak semua perkara baru dalam agama itu pasti sesat. Ya, karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ada juga perkara baru yang baik atau bid'ah yang baik itu juga ada. Ya, bid'ah yang baik juga ada. Imam Syafi'i sendiri, ya, beliau membagi bid'ah itu menjadi dua. Beliau mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah itu ada dua macam. Mahmudatun wa madmumatun. Terpuji, satu terpuji, wa madmumatun dan tercela. Jadi ada yang bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Begitu. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Dan bid'ah yang sesuai dengan sunnah ini adalah bid'ah yang baik. Wa ma khalafaha fahuwa madmum. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah ini hukumnya adalah tercela. Seperti ini secara global. Nah, sekarang mereka itu sering bilang ke kita, mana dalilnya bahwasanya ada yang namanya bid'ah hasanah itu. Karena mereka mempunyai keyakinan tidak ada itu namanya bid'ah hasanah itu. Ya, kita sebutkan bahwasanya ada ya, dalam Al-Quran yang menyebutkan hal itu. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Saya kirimkan ya, kalau ayatnya barangkali ada yang mau ayatnya. Nah, yang agak tengah saya ambil yang menjadi dalil saja. Itu. Warahbaniyatan ibtada'uha. Rohbani ini menceritakan tentang kaumnya Nabi Isa alaihi salam, yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu dipuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan rohbaniyah juga. Rohbaniyah di sini adalah al-inqita' 'anis syahawat, yaitu berlepas diri atau memutus diri dari hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang diminati, mereka tinggalkan. Ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka melakukan yang namanya rohbaniyah. Tetapi apa itu tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, apa coba itu? Perhatikan di ruang chat itu. Ibtada'uha. Nah ini, ibtada'uha. Jadi mereka itu melakukan rohbaniyah ini, merintis atau melakukan perbuatan bid'ah. Ini kan ibtada'ah ini dari kata bid'ah di sini. Jadi mereka melakukan perbuatan rohbaniyah ini. Ya, melakukan bid'ah yang mereka sedang disebut dengan rohbaniyah. Maka katabnaha alaihim. Ya, kami tidak mewajibkan kepada mereka hal tersebut. Intinya apa? Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Nabi Isa alaihi salam dikarenakan mereka ini ya melakukan yang namanya rohbaniyah. Ya, melakukan yang bisa dipahami ya. Dan rohbaniyah ini tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang melakukan hal itu dari diri mereka sendiri. Makanya disebutkan ibtada'uha. Tapi walaupun seperti itu,
mereka dipuji oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Kalaulah semua perbuatan bid'ah itu sesat, seandainya rahbaniyah yang mereka lakukan ini dikenakan tidak diwajibkan, di sini dikatakan sesat contohnya, maka Allah Ta'ala tidak akan memuji mereka. Ya, yang pertama. Jadi ini merupakan dalil dari Al-Quran yang bahwasanya ada yang namanya bid'ah hasanah, itu bid'ah yang baik. Kemudian dalam terkadang mereka juga mengatakan apa? Ini sering diucapkan ya sama mereka. Kata mereka, seandainya peringatan Maulid Nabi ini adalah perbuatan baik, niscaya kita akan didahului, ya, kita akan didahului oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kata mereka, seandainya perbuatan peringatan Maulid Nabi ini adalah peringatan yang baik, perbuatan yang baik, niscaya Rasulullah akan melakukan sendiri. Rasulullah akan melakukannya. Kemudian para sahabat akan mendahului kita dalam melakukan hal ini. Tapi ternyata kata mereka, Rasulullah tidak merayakannya, ya, dengan makna dengan yang seperti kita lakukan. Kemudian para sahabat juga tidak melakukannya. Nah, ini kadang kalau yang tidak ngerti, hanya bisa pusing cara menjawabnya. Jika kata mereka, laukana khairan, nah sering mereka ucapkan. Dan seandainya perbuatan mau peringatan Maulid ini bagus, la sabaquna ilaih, niscaya mereka akan mendahului kita dalam melakukan hal ini. Maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kita katakan ini bukan kaidah. Nah, ini bukan sebuah kaidah. Tidak ada kaidah yang seperti ini. Ya, tidak ada yang kaidah yang seperti ini. Kita kasih contoh lah. Pemberian titik pada Al-Quran, hanya pemberian titik pada Al-Quran. Itu ada enggak pada masa Rasulullah itu? Tidak ada. Kemudian pemberian pada masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini juga enggak ada. Enggak ada itu. Jadi dulu Al-Quran itu ya begitu, enggak bak itu enggak ada titiknya satu di bawah, tak tidak ada titiknya dua di atas, tak tidak ada titiknya tiga di atas. Nah, ya udah, ya gitu-gitu tok tulisannya. Itu baru kapan itu ada yang memberikan titik pada Al-Quran itu? Seorang tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat, ya bukan sahabat maksudnya. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Seorang tabi'in yang alim, wara'. Nama beliau adalah Yahya ibnu Ya'mur. Sebagian mengatakan Ya'mur, sebagian mengatakan Ya'mar namanya, nama ayahnya. Artinya Yahya ibnu Ya'mar atau Ya'mur. Jadi beliau yang pertama kali memberikan titik pada Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud dalam kitabnya Al-Masahif. Pertanyaannya, kalau mereka menganggap bahwasanya perkataan mereka ini sebagai kaidah, perkataan mereka kan laukana khairan la sabaquna ilaih, seandainya perbuatan maulid ini adalah baik, niscaya akan didahului oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Seandainya ini sebuah kaidah, kita tanyakan kepada mereka, ini pemberian titik pada Al-Quran baik atau enggak ini? Kalau mereka mengatakan tidak baik, ya sudah dicopot semuanya itu. Titik-titik pada Al-Quran mushaf yang tersebar itu dicoret semuanya atau dihapus begitu, gimana pun caranya. Tidak mengatakan seperti itu. Tidak akan berani mengatakan itu.
Sekarang kalau ini baik, ya kalau mereka jawab, oh baik itu. Sekarang kita katakan apa? Kata kalian, seandainya perbuatan ini baik, niscaya pasti akan didahului oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi di sini apa? Rasulullah tidak melakukannya. Para sahabat juga tidak melakukannya. Berarti menurut kaidah punya kalian, ya pembedaan titik ya pada Al-Quran itu sesat dan tidak baik. Ya, kalau seperti itu, ya apalagi cabut aja itu titik-titik pada Al-Quran. Nah, seperti itu. Ini cara kita menjawabnya. Yang mereka itu sangat sering sekali mengatakan perkataan ini. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kata mereka. Ini diantara syubhat yang disampaikan oleh orang Wahabi. Kemudian kita kasih contoh lain. Kita kasih contoh lain. Pada masa Rasulullah, adzan Jumat itu 1 kali. Kapan itu? Ketika khatib naik ke mimbar. Pada masa Abu Bakar, Umar juga sama seperti itu. Kemudian pada masa Utsman, akhirnya apa? Ditambahin 1 adzan. Ya, ditambahin 1 adzan. Yaitu adzan kapan? Ketika masuk waktu sholat zuhur. Jadi kan sekarang itu biasa ya. Jadi ketika masuk waktu sholat zuhur, orang mengumandangkan adzan. Ya kan? Baru nanti ketika imam naik, ketika khatib naik ke mimbar, nanti adzan lagi yang kedua kalinya. Jadi adzan yang tadi itu, adzan ketika khatib atau ketika masuk waktu zuhur, namanya ya. Ini tidak ada dulu pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, pada Utsman baru dimulai itu. Pertanyaannya, apakah ini tidak dianggap sebagai perbuatan baik yang dilakukan oleh Utsman? Ya. Seandainya ini bukan perbuatan baik, seandainya ini adalah perbuatan baik, ya niscaya karena mereka nanti sesuai dengan kaidah mereka akan didahului oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, jadi intinya apa? Intinya, saya ulangi lagi, yang mereka katakan itu laukana khairan la sabaquna ilaihi, ini bukan sebuah kaidah. Ini bukan sebuah kaidah. Kadang mereka juga mengatakan ini kan, nah ini suat lain yang hampir berdekatan ya, hampir berdekatan. Nah, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, ini ditinggalkan oleh Rasulullah. Makanya ini haram. Nah, kita katakan apa? Dalam kaidah fikih itu, at-tarku la yadullu ala tahrim. Ada kaidah seperti itu. At-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi meninggalkan suatu perkara, jadi ketika Rasulullah meninggalkan suatu perkara, ini tidak menunjukkan bahwa perkara tersebut hukumnya haram. Ini kaidah, kalau ini baru kaidah. Ini baru kaidah. Kayak cerita tentang masalah itu daging biawak itu ya. Kalau mau daging biawak itu ya perinciannya di kitab fikih ya. Saya cuma menyebutkan contoh. Jadi biawak yang hidup padang pasir itu kan hukumnya halal. Jadi para sahabat memakannya. Kemudian setelah itu disuguhi kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak memakannya, meninggalkan makan itu. Tetapi hal tersebut itu tetapi Rasulullah tidak mengharamkannya, cuma beliau tidak mau saja. Karena di sini ada kaidah dalam kaidah fikih, dalam usul fikih itu at-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi meninggalkan
ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu, hal itu la yadullu ala tahrim. Jadi meninggalkannya Rasulullah terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu haram. Ini apa namanya, syubhat ini hampir berdekatan dengan yang tadi lah. Kemudian di antara juga ya yang mereka katakan dalam masalah syubhat, dalam masalah bid'ah ini, mereka itu ya memang yang digembor-gemborkan adalah hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata mereka itu setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu akan masuk neraka. Jadi kata mereka itu di sini Rasulullah memakai kata kullu. Kullu itu memang dalam bahasa Arab makna aslinya itu ya semuanya, begitu ya. Jadi kata mereka Rasulullah sendiri kok yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kata mereka, kamu ini Rasulullah mengatakan bid'ah semua bid'ah sesat, sedangkan kamu, kata mereka ini masih, sedangkan kamu mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Lebih paham siapakah tentang agama ini antara kamu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan semua bid'ah itu sesat, sedangkan kamu mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Ini masih yang sering mereka katakan seperti itu. Kata mereka, kullu dalam bahasa Arab itu tidak ada maknanya itu pasti semua, ya semua, maknanya itu semua. Tidak ada kullu yang bermakna sebagian itu. Nah, ini sering sekali diucapkan sama mereka. Kalau ketemu mereka tidak akan lepas dari ini biasanya. Kita katakan kepada mereka, memang hadisnya ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini memang hadis yang sahih. Hadis ini dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini tidak pemahaman hadis ini tidak seperti yang kamu katakan. Ya, pemahaman hadis ini tidak seperti yang kalian katakan. Ya, kalau mau memahami sebuah hadis ya dengan baik, ya bukalah istilahnya kan perkataan syarah-syarah hadis yang dikarang oleh para ulama. Sebutkan dibuka itu. Jadi ya, karena modal bahasa Arab kita ini sedikit begitu. Kemudian modal keilmuan agama tentang sebuah hadis, contohnya tentang ilmu hadis, hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, kita sedikit yang mengetahuinya. Jangan-jangan ada hadis lain yang mengkhususkannya dan semacamnya. Makanya dilihat pemahaman para ulama, penafsiran para ulama. Dan ternyata ketika kita melihat, ya, kalau kita melihat penafsiran para ulama tentang hadis kullu bid'atin dhalalah itu, di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Beliau mempunyai syarah terhadap Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim. Ketika mengomentari hadis ini, beliau itu mengatakan apa tentang hadis ini? Amun makhsusun. Nah, itu dia. Kata umum yang sudah dikhususkan. Jadi terkadang itu ada kata umum, ya. Di semua pelajar tidak datang. Ini kan kata umum ini. Tapi setelah itu ternyata
Ya, ada berita lain, contohnya ada berita lain yang menyatakan bahwasanya Ahmad dengan Muhammad itu datang ke kelas. Nah, contohnya begitu. Artinya berita yang kedua ini mengkhususkan berita yang pertama tadi yang mengatakan bahwa semua siswa tidak ada yang datang. Ini kan semua siswa tidak datang, kan begitu. Ini kan kata umum. Setelah itu ada berita berikutnya, Ahmad dan Muhammad datang. Nah, berarti ini yang kedua khusus, sedangkan yang pertama itu adalah kata umum. Kalau seperti itu bagaimana? Jadi padukan antara yang umum dan yang khusus. Ya, artinya apa? Memang semua siswa tidak datang ya kecuali Ahmad dan Muhammad. Ya. Jadi kata Imam Nawawi itu apa? Memang ini kesimpulannya ya. Memang kata kullu bid'ah itu setiap bid'ah ini kata yang umum. Tetapi apa? Maksus sudah dikhususkan oleh hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang mengkhususkannya. Sehingga apa? Sehingga mana hadis kullu bid'ah dhalalah al-aghlab yaitu mayoritas. Mayoritas bid'ah itu sesat kecuali yang sesuai dengan syariat Islam, maka ini tidak sesat. Itu makna hadis kullu bid'atin dhalalah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita ini jawab apa? Yang gampang ini kesimpulannya kita jawab. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis umum, kata umum, kullu umum semuanya. Tetapi apa? Maksus sudah dikhususkan oleh hadis yang lain sehingga keluar dari keumumannya. Itu intinya. Ya. Kalau masih ini ya, kalau masih ngeyel itu bahasa kita ya, masih ngeyel gitu. Pokoknya ini yang mereka sering punya itu pokoknya sudah, kalau udah pokoknya sudah ribet itu urusannya. Ya, kalau mereka bilang pokoknya kullu itu harus bermakna semuanya, tidak bisa bermakna sebagian ataupun mayoritas. Nah, dalam keadaan seperti ini kita apakan? Nah, kita sebutkan sebuah ayat, bentar ya saya kopikan dulu ayatnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ini. Tudammiru ini menceritakan tentang ayat yang menceritakan tentang ini ayat tentang ayat yang menceritakan tentang angin yang Allah Ta'ala kirim kepada kaum Ad. Saya sebutkan, saya ambil sebagian saja ya. Tudammiru, angin ini menghancurkan. Ini kalau mereka, ini kata kita kasih ayat ini, kalau mereka ngeyel, pokoknya kata kullu harus semuanya, tidak bisa, makna mayoritas. Nah, kita kasih ayat ini, tudammiru, angin tersebut menghancurkan. Apa? Menghancurkan apa? Kulla syai'. Ini kalau diartikan letter-letternya apa? Segala sesuatu. Bi'amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Tuhan angin maksudnya. Jadi kalau kita pahami secara letterlet begitu ya, terjemahannya apa? Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Pertanyaannya, pertanyaannya sekarang, langit masih ada nggak sekarang? Ada. Bulan ada, bintang ada, matahari ada. Nah, terus ini kulla syai', segala sesuatu ini apa maknanya? Manusia sampai sekarang masih ada. Nah, ya kan? Bumi masih sekarang masih ada. Nah, terus menghancurkan segala sesuatu ini apa maksudnya? Nah, maka di sini ya para ulama itu mengatakan apa? Jadi menghancurkan segala sesuatu ya, rumah-rumahnya kaum Ad.
harta-harta mereka. Ini maksudnya dalam ayat ini. Jadi memang di sini memakai kata kul. Tetapi apakah langit hancur? Kan tidak. Kalau diartikan semua tanpa terkecuali, pokoknya tidak ada pengecualian, ini berarti langit seharusnya tidak ada, bumi seharusnya tidak ada, tapi kan ada masih. Nah, jadi ini walaupun memakai kata kullu di sini, tidak harus kemudian bermakna semuanya tanpa terkecuali. Ya, seperti itu. Sekarang saya saya kasih ayat yang lain yang biasa mungkin dibaca sama teman-teman ya, biar lebih cepat hafal. Kali ini kalau menghafal langsung tudammiru kulla syai'. Nah, ini ayat ini di surah Al-Kahfi yang saya akan sebutkan nanti. Nah, ini. Cerita ketika menceritakan tentang Nabi Khadir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Jadi pada waktu itu Nabi Khadir kan melubangi perahu yang ditumpangi, itu kan? Yang singkat ceritanya kan ketika ditanya pada akhirnya beliau menjawab itu Nabi Khadir alaihissalam. Ini jawabannya ayatnya, saya kira. Kita langsung di inti pembahasannya. Wa kana, ini di tengah ayatnya ya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Ini wa kana, ini yang saya mau. Wa kana wara'ahum, wara' di sini maknanya di hadapan mereka, di depan mereka. Dalam bahasa Arab itu bisa bermakna wara' ini di belakang dan juga terkadang bermakna di depan. Jadi di hadapan mereka itu terdapat apa? Malikun, seorang raja. Dan raja ini zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nih, lihat, perhatikan kata kul di sini. Jadi kalau letter-letternya di sini apa coba? Raja yang zalim tersebut merampok setiap perahu. Setiap perahu. Nah, perhatikan kata setiapnya itu. Maksud saya ini untuk membantah ini ya. Pertanyaannya, perahu yang ditumpangi Nabi Khadir dan juga yang ditumpangi oleh Nabi Musa dirampok enggak sama raja itu yang zalim itu? Kan tidak. Ya. Jadi safinahnya ataupun perahu yang ditumpangi oleh Nabi Khadir dikarenakan sudah dilubangi sama beliau, akhirnya tidak dirampas sama orang-orang, sama raja zalim ini. Nah, terus padahal ayat ini mengatakan apa? Kullah semuanya ini. Mana kullah itu aslinya semuanya. Hanya di sini dalam bahasa Arab itu biasa ya. Jadi ada memang kata umum, tetapi setelah itu ada yang mengkhususkannya. Ya, kalau hanya bermodalkan bahasa Arab, kalau bahasa kita bahasa Arab recehan begitu kan, man anta, min aina anta, masmuka, siapa nama kamu, ini tidak bisa memahami bahasa-bahasa yang seperti ini. Ini ya, jadi ini kalau yang kita sebutkan kepada mereka. Baik. Ini kemudian disebutkan mungkin satu hadis atau dua hadis lagi yang sering mereka pakai. Biar kita tidak terkecoh lah, bisa untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat umum. Karena mereka itu kalau menyebutkan hadis ada kalanya hadisnya itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan atau salah dalam memahami hadis. Kalau orang yang tidak ngerti itu bisa angguk-angguk kepala dan membenarkannya. Nah, di antara yang mereka gunakan, hadis yang mereka gunakan adalah sabda Rasulullah
Bentar ya. Ya, di antara yang hadis yang mereka sering sebutkan ya untuk menyesatkan semua bid'ah itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza," ini riwayat Aisyah ya. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Man ahdatsa, ini saya tanyakan satu-satu, membuat perkara baru. Fi amrina ma laysa minhu, yang perkara baru yang bukan dari bagian agama, yang bertentangan dengan agama, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Atau kalau dalam hadis lain itu yang riwayat yang lain, man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang bertentangan, ini ya, kalau para ulama mengatakan artinya apa? Artinya fahuwa raddun, maka ini di samping yang pertama tadi, ini sering sekali di bahwasanya kata mereka semua bid'ah itu sesat. Membantah ya dengan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat itu banyak. Kayak tadi Utsman, azan kedua ya, Jumatan, yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ya'mur. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ini kalau kita mau bantah mereka. Artinya jadi perbuatan baru, apakah kemudian berani mereka menyesatkan Yahya ibnu Ya'mur, mereka ya tidak perlu. Di sahabat aja disesatkan, ya apalagi kita, seandainya mereka berani begitu. Nah, sedangkan makna yang betul dalam masalah hadis ini, saya kasih contoh yang satu hadis saja karena dua hadis ini hampir sama. Kalau seumpamanya kalau seandainya hadis ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, mereka anggap bahwasanya ini adalah menyesatkan semua macam bid'ah. Kita katakan mereka justru hadis ini dalil bagi kita untuk membantah kalian. Hadis ini justru adalah dalil bagi kita yang menyatakan bahwa bahwasannya bid'ah itu ada juga yang baik. Ya, ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Justru hadis ini membantah mereka, bukan dalil buat mereka hadis ini. Mana buktinya? Coba perhatikan dengan jeli ya. Man ahdatsa, barang siapa yang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baru maksud saya. Fi amrina, dalam agama kami, ma laysa minhu. Nah, ini garis bawah ini, ma laysa minhu. Yang bertentangan dengannya, yang bertentangan dengan agama, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan baru yang bertentangan dengan agama, nah ini yang bertentangan dengan agama,
maka perbuatan baru tersebut tertolak. Sekarang berarti ketika kita bilang kan barang siapa yang melakukan perbuatan baru yang bertentangan dengan agama, ini yang tertolak. Artinya apa? Ada perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan agama, maka ini tidak tertolak. Ini makna hadis itu. Jadi apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan baru yang sesuai dengan syarak, maka ini tidak tertolak. Ini istilahnya kalau orang yang belajar usul fikih ini mafhum mukhalafah namanya. Jadi kalau memang tidak dipakai ilmu kayak gini ya mereka itu ya begitu serampangan jadinya. Seandainya, ini bayangkan, ini dijelikan. Kalau nanti kurang paham, saya ulangi. Kalau masih kurang paham lagi, dengarkan rekaman juga nggak apa-apa. Jadi seandainya semua perkara baru itu sesat, seandainya semua perkara baru dalam masalah agama itu sesat, niscaya Rasulullah itu cukup mengatakan apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama ini, maka perbuatan tersebut tertolak. Sudah sampai di sini saja. Dan tidak perlu kemudian mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama Islam yang bertentangan dengan agama. Jadi tidak perlu kalau semua bid'ah itu sesat, semua perkara baru itu sesat, itu Rasulullah tidak perlu ngomong apa yang bertentangan dengan agama, karena sudah karena semua yang baru itu bertentangan dengan agama. Ya, ini berkaidah mereka ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau semua perkara baru dalam agama itu sesat, niscaya Rasulullah itu hanya mengatakan dalam hadis tadi, barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama, maka perbuatan baru tersebut tertolak. Dan tidak perlu beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama, yang bertentangan dengan agama Islam, dia tidak perlu ini perkataan yang bertentangan dengan agama Islam, maka perbuatan tersebut tertolak. Ya, jadi di sini memang perlu kejelian ya sedikit ya, perlu kejelian. Nah, mereka kejelian ini tidak punya, makanya serampangan hadis. Jadi kalau diartikan diartikan bahwa kalau diyakini bahwa semua bid'ah itu sesat, pokoknya kalau bid'ah itu sesat, ya tidak ada gunanya Rasulullah mengatakan ma laisa min dalam hadis itu, sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya. Laisa alaihi tidak ada gunanya Rasulullah mengatakan laisa alaihi amruna. Kalau seperti itu, kalau semua bid'ah itu sesat. Makanya di sini hadis ini bukan dalil buat mereka, justru hadis ini adalah bantahan terhadap mereka. Jadi ini sedikit yang sekilas tentang masalah pembagian bid'ah menjadi dua. Kalau kitab-kitab para ulama itu banyak itu yang menyebutkan bahwasanya bid'ah itu ada yang sayyi'ah, yang buruk, dan juga ada bid'ah hasanah. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu. Ini hanya sebagian syubhat yang mereka lontarkan kepada kita dalam masalah pembagian bid'ah menjadi dua itu. Nah, sehingga untuk tujuannya apa juga ya diantaranya itu membantah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka Maulid ini tidak ada bedanya dengan orang Natalan. Mana itu penyerupaannya, kiasnya itu dari mana itu yang kayak gitu. Ya, baik mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak apa-apa kita baca tahlil dulu. Kalau nanti ada yang masih ngirim pertanyaan yang berkaitan dengan yang kita bahas ya, nanti kita jawab kalau saya tahu. La ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mungkin jelas bagi kita sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini semakin menguatkan keaswadian kita, menguatkan keyakinan kita terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi ilmu yang barokah di bulan yang penuh mulia ini. Semoga kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.